Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pemasaran jasa dengan tema pengembangan jasa baru. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nisa Priani dengan NIM 661800084, kelas manajemen 665A. Arti penting pengembangan jasa baru. Produk jasa yang didesain dan diperkenalkan melalui tahapan-tahapan di dalam sebuah kerangka kinerja yang terstruktur memiliki keberhasilan yang besar dibandingkan jika produk tersebut tidak dikembangkan di dalam sebuah kerangka kerja. Lanjut, di sini ada fakta bahwa jasa merupakan produk intangibles. Membuat sistem pengembangan jasa baru harus memiliki 4 karakteristik dasar. Nah, di sini ada 4 karakteristik. Yang pertama yaitu objektif, tidak subjektif. Jadi objektif gitu ya. Jadi tidak subjektif. Yang kedua, tempat, tidak samar. Dan yang ketiga, berdasarkan fakta. Jadi bukan berdasarkan opini, harus sesuai fakta. Terus yang keempat, berdasarkan metodologi, bukan psikologi, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa kategori dalam pengembangan jasa baru. Yang pertama itu major innovation. Jadi jasa yang benar-benar baru yang sebelumnya belum pernah dipasarkan. Contohnya, jasa internet beberapa tahun yang lalu merupakan jasa inovasi. Terus yang kedua, startup business. Jadi jasa baru yang ditawarkan oleh perusahaan baru yang melayani pasar yang sama dengan pesaingnya, namun memiliki karakteristik yang berbeda, kayak lebih inovatif gitu. Terus yang ketiga, service line extension. Jadi ini tuh tambahan produk baru masih dalam satu lini, memiliki manfaat yang sama dengan layanan yang berbeda. Misalnya, Telkomsel telah menawarkan produk simpati atau prabayar, kemudian menawarkan kartu halo pasca bayar. Seperti itu. Terus yang keempat, ada service improvement, di mana penyempurnaan dari jasa utama dan penambahan pada jasa pelengkap untuk meningkatkan layanan pada pelanggan. Contohnya, layanan online atau layanan 24 jam pada produk tabungan perbankan, seperti itu. Terus yang terakhir ada tile change. Ini tuh perubahan tampilan jasa, meskipun paling ringan namun perubahannya itu paling terlihat seperti itu dalam berupa tampilan logo, seragam atau jasa, peralatan jasa, gedung dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Lanjut. Di sini ada proses pengembangan jasa baru. Nah, dari proses ini tuh berturut-turut ya, dari permunculan ide, terus lanjut penyaringan ide, terus ke pengembangan dan pengujian konsep, lanjut lagi ke analisis bisnis, udah gitu lanjut ke pengembangan, dan yang terakhir itu komersialisasi, seperti itu. Nah, lanjut di sini ada proses keputusan pembelian jasa baru atau perspektif pelanggan. Nah, yang pertama itu dari bawah ya. Ada awareness. Itu pelanggan mengetahui keberadaan jasa baru. Terus urut lagi ke yang kedua, ada interest. Yang kedua itu pelanggan tertarik untuk mencari informasi tentang jasa baru, seperti itu. Dan yang ketiga ada evaluation. Jadi si pelanggan mempertimbangkan apakah perlu mencoba jasa baru atau tidak, seperti itu. Terus yang keempat ada trial. Itu pelanggan mencoba jasa baru terbatas untuk menilai apakah jasa baru tersebut sesuai dengan yang diperkirakan.
Nah, yang terakhir ada adoption. Jadi, pelanggan memutuskan untuk memakai jasa baru tersebut untuk memenuhi kebutuhan secara rutin. Gitu. Nah, ini slide terakhir ada karakteristik inovasi yang mempengaruhi tingkat adopsi. Yang pertama, keunggulan inovasi lebih unggul dibandingkan jasa yang telah ada. Yang kedua, inovasi sesuai dengan kebutuhan, nilai-nilai dan pengalaman pelanggan potensial. Yang ketiga, inovasi yang dilakukan mudah dipahami dan digunakan. Yang keempat, inovasi tersebut dengan mudah dapat dicoba. Yang kelima, hasil penggunaan inovasi dapat dengan mudah diamati, dinilai dan disampaikan kepada orang lain. Yang keenam, inovasi tidak mengakibatkan biaya jasa menjadi mahal. Yang ketujuh, tidak menambah risiko dan ketidakpastian. Dan yang terakhir, tidak melayani tidak menyalahi etika, norma-norma, dan pendapat pengakuan sosial. Seperti itu. Selesai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.